Nah, sekarang kita akan coba masuk pada apa itu yang disebut growth mindset, gitu kan ya. Jadi kalau kita bicara tentang, nanti ada namanya growth mindset ya, tapi saya mau bicara dulu tentang bagaimana orang berpikir ya. Jadi kalau kita ngelihat orang berperilaku itu sebenarnya kayak iceberg. Iceberg itu adalah gunung es ya. Ini di bawah ini tuh kita nggak pernah tahu nih. Ya, tapi yang bisa kelihatan sama orang tuh hanya ini kan, tindakannya sama perilakunya. Oh, si orang ini begini. Oh, si orang ini begini. Tanpa tahu kenapa ya bisa muncul begini-begini. Ya kalau kita contoh lihat, ada dua orang anak buah kita. Yang satu rajin sekali ya, yang satu males banget. Itu sebenarnya bukan soal perilakunya. Kan banyak yang dimarahin ya. Yang males dimarahin, yang rajin dipuji. Itu hanya baru permukaannya. Seharusnya kita bisa ngelihat ke dalam. Apa ya membuat dia, si orang tersebut bisa melakukan perilaku tersebut. Nah, ini yang biasanya muncul dari salah satunya psikotes. Oh, ketemu lah nih orang. Kenapa ya dia rajin? Karena dasarnya ini, dan lain sebagainya. Nah, di dalam lapisan yang bawah, ini ada macam-macam nih. Ada yang namanya mindset, ada namanya emosi. Ini emosi juga nggak bisa kelihatan ya. Bisa dengan interview, ditanya, kenapa Bapak begini? Atau ini bisa diinterview. Tapi kalau sudah masuk ke sini, wah ini ranah yang nggak bisa muncul nih. Hanya melalui alat ukur aja nih bisa ketemu bagaimana sih orangnya sebenarnya. Makanya muncullah perilaku seni. Contoh kalau kita mendeteksi orang. Waktu kita interview dulu kan interview ya kalau nggak salah ya awalnya ya. Pada saat di interview, lalu kapan saya merasa yakin bahwa wah ini orang kayaknya bagus. Pada saat apa? Jawab apa waktu itu? Kira-kira pada saat interview orang. Loyalitas. Oke. Nah itu baru di sini. Loyalitasnya baru di sini loh. Belum menggambarkan sampai ke ranah sini. Ya, belief-nya dia. Karena kalau gini ya, ada orang yang disiplin lah taruhlah ya. Orang disiplin itu belief-nya ya emang udah disiplin. Belief di dalamnya tuh disiplin itu menjadi satu kunci. Dan dia akan bertekad pokoknya disiplinlah yang buat dia bisa survive. Nah, ada yang begitu ya. Nah, biasa ketemunya di sini. Nah, kalau di sini ditanya, Anda orang disiplin nggak? Disiplin, Pak. Anda orang loyal nggak? Loyal, Pak. Pasti jawabnya positif ya. Tapi belum tentu di bawah sadarnya ya begitu. Makanya jangan kaget. Nanti udah direkrut, orangnya masuk kok nggak seperti yang diinterview waktu itu ya. Ngomongnya katanya disiplin, ngomongnya katanya loyal. Kok kayak begini ya kan bisa gitu ya dulu ya. Ngalamin karena di bawah ini harus kegali semua. Itu kira-kira teman-teman ya. Ini namanya prinsip iceberg. Nah, ada satu di sini yang namanya mindset yang paling simple. Ternyata ini juga penting nih untuk menentukan ke sini. Jadi kalau bisa ngerubah yang ini, ya kan, tentunya akan otomatis kita ngerubah juga hal-hal lain yang ada di bawahnya. Yuk kita lihat, ya. Next. Nah, ada yang namanya fixed mindset, ada yang namanya growth mindset. Jadi fixed mindset itu lebih pada cara berpikir yang fix itu apa sih? Tetap. Benar fix itu tetap gitu ya. Tapi yang pokoknya kalau sudah begini ya nggak bisa begini. Ya. Nah, ini fix ya. Jadi dia lebih punya pola sendiri gitu ya. Sedangkan lawannya yaitu adalah growth mindset. Nah, kita lihat dua-duanya apa sih nih maksudnya? Gitu kan ya. Fixed mindset, growth mindset. Next berikutnya. Nah, sebagian besar populasi itu cara berpikirnya seperti ini. Fixed mindset. Ya fixnya udah begitu. Ya, jadi banyak hal-hal yang kalau saya lihat dari interview, dari mereka menulis tes dan sebagainya, hampir sebagian besar itu ada di sini. Ya. Nah, padahal orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang bisa keluar dari zona nyaman tadi ya, mengembangkan kemampuan mereka menjadi orang yang grow mindset. Nah, apa aja sih masing-masing coba kita lihat nextnya. Nah, ini misalnya contoh ya, sifat yang tidak dapat berubah. Jadi orang fix itu yang menganggap bahwa sifat itu nggak bisa berubah, betul nggak? Kita punya nggak anak buah yang sudah bolang-bolang dia kasih tahu udah frustrasi ada? Aduh, ini lagi, ya ini lagi ya. Karena apa? Karena dia berpikir ya sudah. Apalagi tambah atasannya marahin terus kan, kamu nih gini. Coba apa yang terjadi? Dia akan apa? Kalau disalah-salahin terus. Orang yang disalah-salahin terus, akhirnya membentuk apa pola apa di kepalanya. Oh, atasanku bilang begini, temanku bilang begini, ya sudah aku ya begini. Nah, mulailah fix mindsetnya, mengunci
dia bisa berubah. Jadi menganggap sifatnya itu ya memang orang ngomong begitu ya saya begitu. Nah ini yang terjadi. Padahal kalau kita bicara perubahan, tergantung pada apa? Usaha dan waktu. Ini kalau yang benar growth mindset. Gitu ya. Nah, ada banyak orang yang begini. Ya sifat saya udah begini, mau gimana lagi? Ada nggak begitu sih anak buah kita? Yang selalu bangga dengan sifatnya, jadi ngerasa sifat itu ya sudah fix seperti itu. Itu biasanya generasi yang senior-senior ya? Atau yang muda-muda ada juga? Oh ada juga, berarti variasi ya. Jadi ini bukan urusan usia ternyata. Ini semua orang ada, gitu ya. Ada lagi yang bilang bakat menentukan kesuksesan. Betul? Enggak juga. Enggak sepenuhnya benar. Ya, bakat tanpa apa? Tanpa action, oke, 50.000 ya. Bakat tanpa action dan usaha juga enggak bisa membuat berhasil gitu ya. Tapi bakat plus kecerdasan dapat dikembangkan dengan usaha dan ketekunan. Nah, ini yang growth mindset-nya ya. Ada lagi yang menghindari tantangan penyakit sulit, ini juga sama. Ya. Makanya teman-teman kalau menghadapi kesulitan di lapangan ya pada saat pekerjaan, itu sebenarnya ujian naik level. Nah, gitu mikirnya positif ya. Ada orang aduh, putusan lagi, takutnya salah ya sudahlah. Nah, padahal ketika kita ngambil keputusan yang sulit itu segala ujian naik level. Gitu ya. Nah, ini harus siap ya. Iri terhadap orang yang sukses. Nah, ini juga sama nih ya. Banyak dari orang kita itu kadang-kadang takut dengan yang namanya bukan kretek, ya kritik ya. Orang banyak takut dengan ini. Ya enggak. Makanya muncullah gangguan-gangguan emosional orang ketika mereka punya medsos. Kenapa coba? Orang punya medsos yang membuat dia begitu obsesif untuk terus ngeliatin medsosnya karena apa? Subscribe, like, and comment. Betul nggak? Ah, lihat dulu ah. Ada nggak yang saya baru posting semalam nih, kayak lihat like and comment. Begitu komennya positif, dia seperti banjir adrenalin. Yes, wah. Tapi begitu dikritik, langsung down. Jadi emosi manusia saat ini tuh depend on dari media sosial, dari pandangan orang. Nah, ini yang jadi masalah. Natural, dan orang-orang di media sosial tahu tuh bagaimana cara ngendaliin orang supaya jadi abduction, jadi kecanduan. Ya, dengan cara menghilangkan ini, menambahkan apresiasi, like, komen, dan sebagainya. Nah, ini juga sama nih. Padahal, kalau kita mau sukses, mau berhasil ya, even jadi seorang leader sekalipun juga, antara input positif dan negatif harus balance. Ya terima aja, gitu kan ya. Sekarang gimana sih supaya kita bisa nerima kritik dengan positif? Gimana caranya? Mbak Tata gimana? Supaya orang yang ngomong negatif tuh tidak mempengaruhi hidup kita, merusak mental kita. Sebenarnya mental set kita lah yang menentukan, seleksi dalam mental set kita. Orang boleh ngeritik, tapi orang kan tidak bisa ngerubah pandangan sikap saya. Kan harusnya begitu ya. Saya kadang-kadang kalau misalnya training, lalu ada yang mengkritik gitu kan, oh ya buat saya biasa aja. Tapi ada teman saya yang sebagai trainer tuh ya, kalau udah dapat kritik satu aja, itu langsung lemes Pak. Duduk diem, kenapa bos? Jelek, loh kenapa? Saya bilang kan orang boleh punya pandangan apapun juga, tergantung bagaimana kita seleksi. Kalau saya anggap boleh benar juga ya, nanti next time gue harus bagus di sini. Positif ya. Tapi kalau dia membuat down, ada something wrong, ada mental set yang salah dalam menilai kritik. Ya, sebagai pimpinan banyak nggak sih menghadapi tekanan begini? Banyak ya. Malah caci maki, apalagi ya macam-macam ya. Udah capek-capek ngurusin anak buah, disalahin. Udah capek-capek, dimaki-maki dan sebagainya. Ingat, seleksinya di kita. Kita boleh baca, boleh itu terima, masuk ke dalam personality kita, atau oke, saya perbaiki. Ini oke, saya perbaiki. Ya sudah, relax saja. Karena kritik itu sebenarnya tidak bisa menembus ke diri kita kalau kita punya tameng sendiri. Boleh kritik, orang boleh ngomong apa aja terserah kok. Ya kan? Itu nggak harus jadi masalah kita gitu ya.
Lalu yang ini saran atau masukan sama dengan kritik yang harus dilawan. Ini sama juga nih. Ini yang tadi kita bicara ya. Masukan membantu seorang berkembang. Jadi balancingnya ada, gitu kan ya. Nah, growth mindset ini kenapa penting buat seorang leader? Kenapa penting nih? Karena hampir sebagian besar ya, kan kalau seorang leader itu kan semakin posisinya tinggi, semakin yes, ya, semakin orang nggak suka. Kadang-kadang nggak sukanya tuh nggak rasional lagi ya, betul nggak? Bukan nggak suka karena nggak, kita nggak ngapa-ngapain juga orang nggak suka, ya nggak? Kita nggak ngambil keputusan apa-apa, tetap juga orang nggak seneng sama kita, gitu kan? Pernah ngalamin nggak begitu? Jadi seakan-akan apa sih saya ini salah apa sih, gitu ya? Sambil mikir apa ini orang ngomong apa dan sebagainya. Tapi itulah konsekuensi jadi seorang leader. Kita harus siap menjadi bak sampah. Kemarahan orang, kekesalan orang, kemana lagi ya Mas Galih lah pokoknya yang salah, titik, gitu kan ya. Sampai kita terbengong-bengong, kenapa kok saya ya, apa urusannya dan sebagainya. Nah inilah konsekuensi dari pimpinan. Kenapa? Yuk kita punya fixed mindset and growth mindset supaya nggak kena yang namanya burn out. Ya, jadi leader tuh goyangannya paling kenceng. Karena burn out itu biasanya muncul dari orang-orang yang banyak berhubungan dengan berelasi dengan orang banyak. Ya. Sehingga yang tadi kita leader banyak orang ya, apalagi Mbak Tata 500 orang ya. Itu kalau buat keputusan apapun kan serba salah ya. Sebagian setuju, ini nggak setuju. Ya sudah kita balik, yang ini setuju, ini nggak setuju. Ya serba salah kan. Nah, ini hal begini ya, makanya kita harus punya kekuatan fixed mindset dan growth mindset yang terus berkembang. Ya, next.